Salam sehat, salam sejahtera, salam satu hobi, dan tentu sehat selalu para sedulur di awal tahun baru 2024 hari pertama. Menggeluti budidaya ayam ternyata memberikan kita beberapa pengalaman. Di kapling kelompok indukan pertama ini ada 3 induk ayam yang sedang mengeram. Beberapa masalah dalam satu kelompok indukan. Yang pertama, sedulur, kita hindari dia bertelur atau mengeram dengan tempat yang berdekatan demikian ini. Ketika mereka berdekatan, bisa saja kalau periodenya tidak berdekatan, akhirnya satu induk bisa mengganggu induk lain yang mungkin lagi bertelur atau mengeram, mengakibatkan akhirnya potensi telur untuk menetas lebih kecil karena banyaknya goncangan. Ini ada 2 induk lain kita lepas, tetapi satu itu lagi mau bertelur juga. Maka poin kedua, sedulur, dalam kelompok indukan, hindari kelompok indukan yang kemudian bisa saja tidak sama periode bertelurnya. Menghindari hal tersebut, maka tempat bertelur mereka harus kita pisahkan, dan kemudian kita harus awasi bagaimana setiap indukan itu bertelur dan mengeram. Di kapling indukan ini, kapling kedua ini, ada 3 babon dan 1 pacek. Maka sedulur, kita hindari babon yang dominan, yang kadang bisa mematok babon-babon lain, karena bisa saja ada beda naluri gen, beda mental abar. Ada babon yang turunan dari trah atau gen yang memang suka mengganggu babon lain, maka kita harus hindari hal tersebut. Memang diandaikan kalau bisa dalam satu kelompok indukan relatif rata-rata bersahabat, tetapi tidak tentu kondisi itu bisa terjadi. Maka kita hindari. Memang pada akhirnya idealnya
kalaupun kita punya kelompok indukan di satu kapling 5, sebaiknya memang kita kawinkan satu persatu dengan pacek pilihannya, dan kemudian kita siapkan tempat bertelur yang pisah-pisah, yang berjauhan. Kita hindari hal tersebut, dan kita hindari juga pacek yang pada akhirnya dalam satu kapling itu mengejar atau memburu babon-babon yang ada, sehingga membuat babon lain terganggu, apalagi ketika ada babon yang sudah mengeram. Maka memang sebaiknya kita kawinkan pada satu masa kawin, lalu kemudian paceknya kita ambil, kita pisahkan, sehingga setiap babon itu pada akhirnya sudah dibuahi oleh pacek, dan kemudian dia fertil untuk bertelur. Kapling ketiga ini ada 3 babon. Yang belum kita kasih pacek pilihannya. Memang kita lagi mencoba memilih pacek ideal buat 3 babon ini. Tapi seperti tadi saya cerita sedulur, ini ada satu babon yang dominan. Jadi ketika dia digabung, karena mungkin beda trah, beda usia, dan beda naluri, maka akhirnya kandang bisa rame, dan kemudian jago-jago bisa kemudian berkokok bersamaan atau saling bersuara. Jadi kita juga lagi memilih pacek ideal untuk babon kelompok 3 ini. Memang idealnya untuk kawin pacek dan babon itu sebaiknya ruangan agak lebih terbuka, agak lebih longgar, lebih luas, dan kalau perlu bahkan diumbar. Nah, ini ada kelompok indukan keempat, 4 ekor ya. Ini pun idealnya seperti tadi, kita baru tempatkan dia di kapling baru ini, dan ini adalah babon muda, dan kita belum memikirkan pacek ideal buat babon-babon muda ini. Tapi dari proses kita menyiapkan 4 kapling, kita punya beberapa masalah teknis ya. Seperti ini berarti tempat minuman harus kita tempatkan di tempat yang aman, tidak kena kotoran mereka, tidak kena hasil dari ya kais mengkais, dan juga tempat makanan. Jadi memang kita belajar dari proses demi proses, lalu memperbaiki
semua tahapan dan kegiatan untuk bisa menjadi lebih ideal dan maksimal. Ada banyak yang harus kita rapikan di kandang kapling ini, tapi identifikasi masalah seperti tadi mengajari kita untuk membuat tahapan dari budidaya kita ini lebih maksimal, lebih nyaman, dan juga lebih produktif. Jadi proses mengajari kita untuk mencari solusi dari setiap masalah, ya. Jadi idealnya memang kita harus memantau setiap tahapan kegiatan kita, apalagi saat kawin atau saat babon dicampur. Jadi kita terus merapikan dan membuat akhirnya kita juga bekerja dengan lebih mudah. Jadi kalau tadinya tempat makan itu kita taruh ke dalam setiap kandang, ini sekarang tempat makannya kita sudah tempatkan di luar. Demikian juga tempat minum. Salam sehat sedulur. Itulah beberapa identifikasi masalah yang perlahan tapi pasti kita harus atasi dan kita harus selesaikan ketika kita ingin budidaya ayam kita, khususnya di kelompok indukan, itu lebih lancar, berhasil, dan juga maksimal. Salam sehat.